Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menyapa Anda secara langsung dari studio Selebes TV Makassar dalam program Obrolan Karebosi di edisi hari ini. Dan untuk tema kita pada sore hari ini adalah penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Selebes People, kita ketahui bersama bahwa untuk bulan puasa atau bulan Ramadan 1444 Hijriah sisa terhitung beberapa hari lagi. Namun sejauh ini pemerintah belum menetapkan kapan jatuhnya 1 Syawal 1444 Hijriah. Penentuan 1 Syawal akan diumumkan setelah sidang isbat yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 April 1444 Hijriah ataupun tahun 2023. Nah, di studio kami telah menghadirkan Bapak Dr. Haji Wahyudin Hakim M.Hum selaku Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan, dan juga Bapak Dr. Kiai Haji Abbas Baco Miro LCMA selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, saya terlebih dahulu ke Pak Dr. Haji Wahyudin Hakim M.Hum terkait dengan tema kita hari ini, penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Kalau dari Kemenak Sulawesi Selatan sendiri melihat penentuan 1 Syawal ini seperti apa, Pak Haji? Ya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sehat. Semoga Allah memberikan rahmat inayah kepada kita sekalian. Pemirsa yang amat kami muliakan, tentu hari Lebaran menjadi bagian yang selalu dinanti-nantikan. Ya. Pelaksanaan kapan Lebaran pun menjadi berita yang terus-menerus ditunggu-tunggu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Selebes TV yang telah mengundang kami bersama teman-teman dari Muhammadiyah untuk membicarakan penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Tentu saya hadir mewakili pemerintah dalam hal ini bidang Urais Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa pelaksanaan dan penentuan 1 Syawal oleh pemerintah itu tetap menunggu sidang isbat. Sidang isbat ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2023 Masehi, dan insya Allah akan dilaksanakan setelah menunggu laporan dari kegiatan Ru'yatul Hilal yang dilaksanakan di 123 titik di seluruh Indonesia. Saya kira itu. Baik, apakah dari Kemenak Sulsel sudah ada bayangan Pak, apakah untuk penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah ini berbeda atau seperti apa Pak Haji? Ya, jadi sekali lagi penentuan 1 Syawal itu setelah sidang isbat ya. Namun tentu potensi perbedaan itu kemungkinan ada. Ya. Kemungkinan ada karena penentuan tanggal 1 Syawal di Makassar ini ijtima akhir Ramadan 1444 Hijriah yang dilaksanakan tanggal 20 April 2023 Masehi terjadi pada pukul 12:15:48 waktu Indonesia Tengah, dan nantinya akan diumumkan tentang data tempat dan data astronomi terkait dengan bagaimana lintang tempat, bujur tempat, sampai pada persoalan perata waktu. Nah, kemungkinan itu terjadi karena hasil perhitungan pada tanggal itu, khususnya matahari terbenam di Makassar tanggal 20 April itu terjadi pada pukul 18:00:28 dan tinggi hakiki hilal itu 1,58 derajat dan tinggi lihat 1,15 derajat. Jadi kemungkinan itu terjadi perbedaan, namun tentu kita tetap menunggu sidang isbat yang dilaksanakan langsung oleh
yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama. Baik. Jadi pada intinya adalah memang ada kemungkinan berbeda, tapi kita harus tetap menunggu sidang isbat yang akan dilaksanakan pada 20 April mendatang, begitu Pak Haji ya? Ya, baik. Saya ke Pak Kiai Abbas Baco Miro terkait dengan penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Dari pandangan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan sendiri seperti apa Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara karunia Allah itu adalah ketika Allah menurunkan agama ini yang bisa membawa manusia kepada kemaslahatan di dunia maupun nanti di akhirat. Salah satu bentuknya itu adalah penetapan ibadat. Ya, di mana ibadat ini sebenarnya adalah tujuannya untuk memuliakan manusia, karena kemuliaan manusia lewat ibadat. Ada 5 dasar dalam agama kita ini yang diserahkan dengan rukun Islam yang merupakan fondasi, di mana di antara rukun Islam itu setelah kita bersyahadat, kita melaksanakan sholat, kita berzakat, itu ada berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, inilah substansi berpuasa pada bulan Ramadan. Ini telah kita sepakati bahwa di balik ibadah puasa khususnya Ramadan itu mengantar manusia kepada takwa, kepada kebaikan yang kita nikmati di dunia dan di akhirat. Hanya saja dalam pelaksanaan ibadah ini yang memang di situ ada ranah ijtihad di dalamnya, maka akan ada kemungkinan perbedaan karena didasari daripada konsep ijtihad. Oleh Muhammadiyah yang menjadi pokok itu adalah berpuasa pada bulan Ramadan itu. Apakah 29 ataukah 30 hari. Ya, sedangkan cara penentuannya ini oleh Muhammadiyah dianggap sebagai wasilah, media untuk menentukan kapan kita mulai, sehingga ini boleh berubah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan oleh Muhammad melihat bahwa dengan menggunakan hisab itu secara agama memang dilandasi, ada dasarnya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Secara keilmuan juga dengan penggunaan ilmu pengetahuan itu bisa dibuktikan. Apalagi Pak Haji sudah tadi menyampaikan itu. Hanya yang menjadi perbedaan ini adalah penentuan kriteria pada penentuan awal 1 Syawal oleh Muhammadiyah, walaupun itu adalah 0,1%, ketika setelah terjadi wujud hilal, di mana terjadi konjungsi, dan terjadinya konjungsi ini adalah sebelum terbenam matahari dan piringan matahari berada di atas ufuk, maka sudah masuk wujudul hilal. Apalagi sekarang ini sudah nanti mencapai 1,58 derajat, sehingga inilah oleh Muhammadiyah dianggap itu sudah termasuk ru'yat, artinya sudah bisa dipastikan sudah masuk hilalnya ini. Nah, potensi perbedaan tentu ada karena masuk ke ranah ijtihad. Oleh pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan itu berdasarkan ilmu astronomi dan ilmu falak bahwa 1 Syawal insya Allah itu akan jatuh bertepatan dengan 21 April 2023. Ya, ini berdasarkan hitungannya. Ya, itu. Jadi meskipun telah menetapkan bahwa untuk 1 Syawal 1444 Hijriah ini jatuh pada tanggal 21 April 2023, apakah Muhammadiyah ini tetap ikut sidang isbat atau seperti apa Pak Kiai? Ya, tentu karena di Muhammadiyah bagian dari MUI juga, kemudian di pemerintah, bahwa saat ada undangan nanti akan menghadiri isbat itu. Ya. Saya langsung konfirmasi ke Pak Haji Wahyudin, siapa-siapa saja yang nanti akan hadir pada saat sidang isbat itu dilaksanakan, di mana tempatnya. Nanti akan dijawab Pak Haji setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebos edisi hari ini penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Masih bersama dengan Pak Dr. Haji Wahyudin Hakim M.Hum dan juga Pak Dr. Kiai Haji Abbas Baco Miro LC.MA. Saya kembali ke Pak Dr. Haji Wahyudin. Pak, tadi sempat terpending Pak ya bahwa pada saat sidang isbat yang akan dilaksanakan pada 20 April 2023 maksud saya akan dilaksanakan di mana dan siapa-siapa saja yang akan hadir. Ya, terima kasih. Untuk sidang isbat ini dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama di Jakarta dan tentu melibatkan semuanya, ya. Termasuk diantaranya Duta Besar negara-negara sahabat, Komisi 8 DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia, BMKG, dan juga organisasi keagamaan, ya. Dan tentu sidang isbat ini dilaksanakan juga menunggu laporan dari Ru'yatul Hilal yang dilaksanakan di 120 titik provinsi yang ada di Indonesia, yang kebetulan untuk Sulawesi Selatan akan kita laksanakan di Pantai Galesong. Nanti akan kita mengundang dari Majelis Ulama Indonesia, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari perguruan tinggi yang memiliki jurusan ilmu falak, dan tentu dari BMKG yang menjadi leading sektor dari kegiatan ini. Dan kami sampaikan teman-teman dari Muhammadiyah alhamdulillah di setiap kegiatan, setiap rapat juga selalu hadir, begitupun Nahdlatul Ulama dan MUI. Dan alhamdulillah di beberapa kegiatan menjelang 1 Ramadan kita sudah melaksanakan dan mengikuti rapat, dan insya Allah kami sudah mengirim surat kepada beliau-beliau untuk mengikuti Ru'yatul Hilal yang dilaksanakan tanggal 20 nantinya pada pukul 17. Ya. Baik, akan dilaksanakan di Galesong, ya, tepatnya di 20 April 2023 Pak Haji, ya. Baik, saya ke Pak Kiai Abbas. Pak, bagaimana kemudian memaknai perbedaan, setiap perbedaan ini kan biasanya setiap tahun ada perbedaan begitu Pak ya, dan untuk memaknainya itu seperti apa Pak? Ya, baik, jadi dalam memahami agama memang berpotensi terjadi perbedaan dalam hal penentuannya, karena ada ranah ijtihad seperti tadi. Hanya di khazanah keislaman itu sudah sejak lama, itu sangat menghargai sekali dan sangat menghormati yang namanya perbedaan. Justru di situ nanti akan terbentuk kesalehan sosial. Pasti di situ akan melahirkan penghargaan, kearifan. Karena di antara kaum muslimin saya yakin memiliki nilai rahmatan lil alamin itu, bahwa apa yang menjadi perbedaan bukan menjadi dasar perpecahan. Yeah. Bahkan kita melihatnya itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ya, betul. Dalam pelaksanaan ibadah mahdha, mulai kunut, mulai tahlilan, kami di Muhammadiyah tidak menyalahkan seperti itu, karena bahagian dari fikih ijtihad, sehingga tidak ada istilah bid'ah di dalamnya. Kita hanya menghargai dan menghormati apa menjadi ijtihadnya. Ya. Di Indonesia juga ini kita berharap bahwa terbentuk Muslim Indonesia. Artinya Muslim yang berpaham keindonesiaan, yang memiliki keragaman. Ya, di ini saja namanya Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dari segi suku, dari segi ras, bahkan segi agama kita saling menghormati. Ada yang ada di dalamnya, sehingga justru di situ akan menguatkan komitmen kita dalam berislam, bahwa walaupun terjadi perbedaan tetap bersaudara, tetap satu di dalamnya, karena sesuatu itu yang akan nanti sifat penghargaan dan kearifan itu akan membuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, saya ke Pak Haji. Tadi kita sudah mendengarkan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan ya, untuk memaknai setiap perbedaan ini kan bukan hal yang baru. Pak Haji, kalau dari Kemenak Sulsel sendiri seperti apa memaknai perbedaan ini? Ya, pertama tentu sekiranya ada perbedaan, ya, tentu kami menghimbau baik saudara-saudara kami di Muhammadiyah maupun yang tentu tidak
mengikut pada kegiatan Lebaran ini agar sama-sama menghormati ya. Yang Lebaran kalau misalnya memang tidak bersamaan ya menghormati yang belum Lebaran, dan begitupun sebaliknya. Kita tidak perlu menyalahkan yang mungkin berbeda hari ya. Kita tidak perlu saling menganggap kitalah yang paling benar dan sebagainya ya. Inilah yang penting sehingga harmonisasi di dalam menjalankan kehidupan beragama ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu yang terpenting dalam menyikapi perbedaan sekiranya itu mungkin berbeda. Baik, saya kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, bagaimana kemudian harapan-harapan untuk seluruh umat ataupun masyarakat di rumah terkait dengan jika ada perbedaan ketika sidang isbat dilaksanakan pada 20 April 2023 nantinya, Pak Kiai, silahkan. Kita berharap semua sebagai warga Indonesia yang kita cinta ini, karena ini adalah negara kesepakatan bersama. Dia lahir dari kesepakatan kaum muslim untuk Islam dan juga umat-umat yang lain, sehingga terus kita jaga kerukunan di dalamnya. Yang kedua, perkara-perkara yang menjadi substansi itu yang harus kita jaga. Misalnya ibadah puasa Ramadan ini adalah puasa yang mampu melahirkan sifat-sifat takwa, yang dimana buah takwa ini adalah kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kemampuan membuka pintu-pintu rahmat Allah yang diserahkan dengan barakat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatan minas sama'. Itu lahir, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan merupakan dampak bagi mereka menjaga substansi puasa itu, kemampuan mengendalikan diri dalam perkara kehidupan kita. Dan saya yakin kalau itu kita jaga dengan perbedaan yang ada, tapi kita saling membangun, saling menolong, kemudian rasa cinta, persaudaraan dan Islam, itu akan melahirkan dan menimbulkan kemudahan dalam perkara. Dan Indonesia ini dibutuhkan seperti ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan ketakwaan ini bisa diperoleh melalui puasa yang maksimal, puasa yang memberikan makna. Salah satunya adalah dampaknya kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara. Dan salah satu bentuk ketakwaan itu saling menyayangi, ya, saling membantu dalam kebaikan dan tidak saling menjatuhkan. Ya. Baik, terima kasih. Terakhir ya, bahwa sekiranya ada perbedaan, tentu kita menunggu ya sidang isbat ini itu bukan karena satu titik pandang yang dasar yang sama ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau di pemerintah ini kan rujukannya juga pada hasil keputusan Mabims ya, menteri-menteri agama yang ada di Asia, ada Brunei, ada Malaysia, ada Indonesia, ada Singapura, yang kebetulan dalam sidangnya itu memutuskan bahwa 3 derajat ini sebagai dasar ya. Tadi dari saudara-saudara kita Muhammadiyah, walaupun 1 derajat atau bahkan 0, sekian derajat itu sudah dianggap ya. Jadi itu anunya. Lalu sudut elongasinya 6,4 derajat. Ini saja sebenarnya ya. Jadi insya Allah di balik semua ini sekiranya ada perbedaan, sekali lagi kita tentu saling menghormati, itu arahan dan pesan saya. Ya, karena ada rujukan masing-masing begitu ya, Pak. Ya, terakhir Pak, harapan-harapan untuk masyarakat di rumah. Ya itu tadi kita sambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal dengan niat yang mulia. Mudah-mudahan seluruh amal dan kebajikan yang telah kita peroleh di bulan Ramadan ini bisa dilipat gandakan dan kita raih di hari raya itu nanti. Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Haji Wahyudin Hakim MHum. Terima kasih banyak juga kami ucapkan ke Pak Dr. Kiai Haji Abbas Baca Miro LCMA atas kesediaannya
mengikuti diskusi kita pada sore hari ini, obrolan Karebosi penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Celebes People, cukup sudah 30 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.